Selamat datang di Gereja Yoido Full Gospel. Pelajaran untuk jemaat baru, undangan menuju kesukacitaan. Hari ini kita akan mempelajari sesi 1.1, apakah keselamatan itu. Pada suatu hari, Martin Luther, pencetus reformasi gereja, punya mimpi. Dalam mimpinya ada satu buku, dan di dalam buku itu tanpa terkecuali satupun tertulis setiap kesalahan yang telah dilakukannya sejak usia dini. Di samping buku itu ada setan yang berdiri. Sambil menunjuk ke bagian-bagian dalam buku, dia bertanya kepada Luther, "Kapan kamu berbuat dosa seperti ini?" Bukan hanya itu, dia menegur Luther sambil bilang, "Kamu begitu banyak berdosa. Apakah kamu sungguh-sungguh kira bahwa kamu bisa meminta keselamatan?" Tapi pada saat itu ada suara dari atas yang terdengar, "Darah Yesus Kristus akan menyucikan kita dari semua dosa." Pada waktu Luther mendengar suara itu, dia langsung sadar, "Benar, karena darah Yesus sudah menyucikan semua dosa saya, supaya menjadi putih seperti salju, saya tidak perlu takut." Luther mendapatkan keberanian melalui suara itu, dan dia berteriak kepada iblis dengan berani, "Darah Yesus Kristus telah menyucikan saya dari semua dosaku." Ketika setan mendengar kata-kata yang diucapkan Luther, dia lari dari tempat itu ke tempat yang lain. Bagian pertama, kenapa kita perlu keselamatan? Waktu Adam tidak taat kepada perintah Allah, dia berdosa. Dan dosa itu menjadi dosa asal yang diturunkan kepada seluruh manusia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosa asal ini. Alasan pertama, karena semua orang adalah pendosa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dengan sejujurnya bahwa mereka tidak pernah berdosa. Itu karena semua orang sejak lahir adalah pendosa. Sebab itulah Daud berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Mazmur 51 ayat 7. Oleh karena semua manusia adalah pendosa, maka manusia perlu keselamatan. Alasan kedua, karena semua orang akan mati dan sesudah itu akan dihakimi. Di Alkitab tertulis, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi." Ibrani 9 ayat 27. Tapi orang yang tidak percaya Yesus saat mati akan dihukum Tuhan dan dilempar ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Dan orang yang percaya Yesus saat mati akan menikmati hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab itulah semua orang perlu keselamatan. Alasan ketiga, karena orang yang belum diselamatkan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di Alkitab tertulis, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Di sini, yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh artinya percaya kepada Yesus Kristus dan dilahirkan sebagai anak Tuhan. Jadi, siapapun yang mau lahir baru dan masuk kerajaan Allah harus percaya kepada Yesus sehingga mendapat keselamatan. Bagian 2, kenapa kita perlu percaya kepada Yesus? Yesus adalah satu-satunya pengharapan dan juru selamat manusia yang diutus oleh Tuhan. Melalui penebusan kayu salib,
Yesus menaruh jembatan antara manusia dengan Allah. Alasan pertama, karena Yesus itulah satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah. Sesudah Adam, manusia yang jatuh dalam dosa tidak bisa masuk ke hadapan Tuhan melalui moralitas, ilmu, filsafat, agama, dan cara apapun. Dan kita bisa ke hadapan Tuhan hanya melalui Yesus yang menjadi satu-satunya jalan bagi manusia. Di Alkitab tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Seperti ini, karena hanya Yesus itulah jalan untuk datang kepada Allah, maka kita harus percaya kepada Yesus. Alasan kedua, karena saat percaya Yesus, kita mendapatkan kemerdekaan yang sungguh. Saat percaya Yesus, kita mendapatkan pembebasan dari identitas kita sebagai budak dari dosa, sehingga kita bisa mempunyai kemerdekaan yang sungguh. Roma 6 ayat 6. Alkitab menceritakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Dan juga, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Di sini artinya, kebenaran adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Alasan ketiga, karena dalam Yesus ada kehidupan yang sungguh. Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Di sini, kata pencuri berarti setan, aku berarti Yesus, dan mereka berarti orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, untuk mendapatkan hidup dalam segala kelimpahan, kita perlu percaya kepada Yesus. Bagian 3. Keyakinan dalam keselamatan. D.L. Moody pernah menjelaskan tentang keselamatan kepada seorang petugas tambang batu bara. Sesudah mendengar penjelasannya, petugas itu bertanya, "Anda mengatakan bahwa untuk diselamatkan, saya hanya perlu percaya saja dan saya tidak perlu melakukan apa-apa selain itu? Menurut saya, sebenarnya kita harus bayar sesuatu untuk diselamatkan." Sesudah mendengar jawaban petugas itu, Moody bertanya kepadanya, "Tambang batu bara ini dalamnya berapa kaki?" "Ya, beberapa ratusan kaki." "Tapi bagaimana Pak petugas bisa turun sampai ke bawah?" "Ya, saya hanya perlu menekan satu tombol untuk naik dan turun." "Jadi, Pak petugas tidak perlu melakukan apapun selain menekan tombol?" "Tentu begitu. Soalnya perusahaan batubara sudah bayar uang mahal untuk menggali tambang ini dan membangun lift supaya saya hanya perlu menekan satu tombol saja." Moody tersenyum. Sesudah itu dia berkata, "Persis seperti itu. Yesus sudah bayar semuanya. Jadi Pak petugas hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus. Kalau begitu, Pak bisa diselamatkan tanpa bayar apapun." Sebelum penciptaan alam semesta, Allah sudah memilih orang-orang yang akan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Keselamatan ini adalah hadiah yang telah diberi Tuhan tanpa harga,
dan tak tergantung pada umur atau kekayaan orang. Alasan pertama, keselamatan kita telah direncanakan Tuhan sebelum penciptaan alam semesta. Kepercayaan dalam Yesus dan keselamatan kita tidak terjadi sebagai suatu kebetulan, tapi itu terjadi oleh karena Tuhan sudah memilih kita di dalam Yesus Kristus sebelum penciptaan alam semesta. Alkitab menceritakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 4-5. Alasan kedua, kalau kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, kita menerima keselamatan. Kita tidak bisa menerima keselamatan melalui uang, pengetahuan, atau hal lain dari dunia ini seperti penghormatan manusia. Kalau begitu, bagaimana kita bisa diselamatkan? Alkitab menceritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi, kalau kita mengaku Yesus Kristus dengan mulut kita bisa menerima keselamatan. Alasan ketiga, orang yang sudah diselamatkan tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Orang yang percaya Yesus Kristus dan menerima keselamatan tidak akan binasa untuk selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang bisa merebut orang yang sudah diselamatkan dari tangan Tuhan. Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yohanes 10 ayat 28. Jadi, orang yang sudah diselamatkan melalui iman dalam Yesus Kristus harus punya keyakinan bahwa mereka sudah menerima hidup kekal dan bahwa mereka tidak akan binasa untuk selama-lamanya.